Yofi. Iya, oke. Ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa secara keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan lagi membahas mengenai Next.js yang akan langsung dibimbing oleh Pak Ahmad. Halo. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, oke. Tadi saya pakai headset kok justru malah nggak ada suaranya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Yofi, Pak Udin Harun, dan Budian. Oke, balik ketemu lagi dengan saya, Ahmad Ardiansyah. Pertemuan kali ini di pertemuan kuliah workshop pemrograman web. Untuk kali ini saya akan melanjutkan Next.js API root dengan authentication. Oke. Baik, bisa saya mulai. Selebihnya saya mau nanya dulu ke teman-teman, mau bertanya dulu gimana kabarnya? Sudah sarapan belum? Sudah siap untuk materi kali ini? Oke, saya rasa sudah siap semua. Oke, kali ini ada 24 mahasiswa. Mungkin itu termasuk saya, Pak Udin, dan Mas Yofi. Oke. Sebelumnya ada yang tahu tentang logo ini enggak? Belum ada ya, mungkin ya. Oke. Jadi sebelum kita ke penjelasan ke API root, kalian juga harus tahu nih apa dari logo ini. Yang pertama SQLize, ada type ORM, Dendrine Prisma, kayak ini. Apa sih ini? Gitu kan. Jadi sebelum kita belajar tentang API root, di mana itu hitungannya adalah backend, kayak gitu kan, yang berhubungan dengan data, konsumsi data dari database, logic, terus logic bisnis, itu semua diatur dari backend di sini. Oke. Jadi yang pertama adalah ORM. Apa itu ORM ya? Itu adalah sebuah object relation mapping. Kalian bisa baca sendiri. Jadi ORM ini adalah secara garis besar itu merubah bentuk dari suatu tabel itu, dari database, itu dirubah ke dalam suatu objek yang nantinya dapat kita pakai dengan mudah untuk digunakan. Terus objek yang dibuat memiliki properti yang sama dengan field-field yang ada di tabel. Ya. Jadi di tabel tersebut, sebelum kita belajar ORM, tentunya kalau kita belum paham betul tentang query, saya sarankan langsung belajar ORM aja. Tapi nggak mungkin sih, nggak mungkin juga jadi seorang developer gitu, nggak mungkin nggak tahu gitu ini ya tentang bahasa query SQL kayak gitu kan. Pasti tahu lah kalian kayak gitu. Apa itu query? Gimana cara get, update, CRUD lah paling kasarnya CRUD, create, read, update, delete. Oke. Dari sini ORM ini adalah salah satu tools untuk kita developer agar dapat mengenkapsulasi dari bentuk tabel itu menjadi suatu
objek di dalam bahasa kita di pemrogramannya itu khususnya di Next.js itu sendiri. Jadi ORM ini adalah yang menjembatani antara tabel-tabel itu dengan API kita, backend kita. Terus ORM sendiri itu apakah bisa dipakai di bahasa pemrograman lain? Pasti ada yang menyediakan komponen ORM. Untuk Python itu ada sendiri, untuk Node.js, Next.js itu ada sendiri. Untuk Golang ada sendiri juga. Jadi ORM ini salah satu tools penting juga untuk kita pelajari. Kenapa sih harus pakai ORM kayak gitu kan? Salah satunya adalah karena yang pertama itu adalah speed development. Jadi maksudnya ketika kita membangun suatu aplikasi dengan adanya ORM ini, kita dibantu tanpa perlu mempelajari suatu sintaks query SQL kayak gitu kan, query. Kalaupun kita awalnya sudah terbiasa dengan query MySQL misalnya itu. Terus kita mau pindah nih, kita migrasi dari MySQL ke Postgres kayak gitu. Atau kita ganti keseluruhan gitu. Kita nggak pakai MySQL, nggak pakai Postgres kayak gitu. Jadi, wah kita pakai MS SQL kayak gitu. Dimana nanti mungkin mirip-mirip bahasa query-nya. Cuma kan kita harus perlu mempelajari lebih lanjut untuk mengenai query database-nya. Seperti itu. Oleh karena itu, kita membutuhkan ORM ini. Karena dari speed yang dipunyai ORM ini kita sudah dibuatkan, sudah disiapkan oleh si ORM ini untuk gimana sih cara nge-get data, cara nge-get satu data, cara mencari data, itu ada semua di dalam ORM ini sendiri. Jadi otomatis kalau kita pakai ORM, makin cepat nih kita bikin suatu aplikasi gitu. Terus selanjutnya selain cepat waktunya, ya otomatis kita juga mengurangi biaya development yang awalnya kita butuh waktu 6 bulan dengan bantuan ORM itu menurut saya, pengalaman saya sendiri itu bisa jadi bahkan jadi separuhnya itu bisa jadi 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Dengan catatan, kalian juga harus tahu sudah mempelajari ORM ini terlebih dahulu. Kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Alasan yang ketiga adalah improve security. Oke. Improve security ini sendiri, jadi ketika kita bikin query, pastinya kan ada keamanan yang harus kita jaga. Atau escape, misal nih, kalau kalian tahu query gitu kan harus ada petik 1, petik 2 kayak gitu kan harus diatur juga. Nah, dari security itu kita bisa gimana caranya untuk meningkatkan aplikasi kita terhadap serangan injection atau kayak gitu kan. Jadi ketika kita khususnya pada biasanya login, authentication kayak gitu kan, dimana kita mencari username dan password atau yang lain atau NRP atau tanggal lahir kayak gitu. Jadi kita bikin nih username dan passwordnya. Jadi kita masukkan username dan email itu bisa jadi kita langsung pasang username-nya misal admin, terus dikasih petik 1. Nah, otomatis nanti query kita kalau misal kita belum sampai di situ, belum sampai di escape petik 1-nya itu, nanti kebaca juga bahwa dia itu adalah suatu sintaks query. Itu yang menyebabkan kita bisa terkena injection kayak gitu. Kalau di ORM ini sendiri, kita udah nggak perlu mikirin itu. Sama halnya kalau kalian pakai Laravel gitu, itu ada juga kayak gitu kan. Query builder-nya tuh ada juga. Di setiap framework tuh pasti sudah disiapkan untuk query builder-nya.
Jadi otomatis security kita tuh kita udah di handle oleh ORM itu sendiri. Makin aman datanya kita. Yang keempat adalah menghandle required logic. Jadi karena ini dengan hubungannya dengan data, otomatis bisnis-bisnis logic dengan bisnis-bisnis teknis yang biasa kita kerjakan itu kan bisa jadi berbeda. Nah, di sini nih letak ORM itu bekerja. Bisa jadi di bisnis logic, di logic bisnisnya itu kayak harus ke A, ternyata di teknisnya untuk mencapai suatu A itu harus melalui B, C, D, baru ke A kayak gitu kan. Itu yang beda. Jadi ORM ini juga bisa menghandle required logic yang harus kita penuhi. Jadi seperti itu. Kalau kalian tahu tentang konsep MVC, model view controller kayak gitu kan, itu pasti kalian sudah paham, sudah terbiasa kayak gitu. Mana yang harus mengurusi data, mana yang harus mengurusi suatu controller, harus view kayak gitu kan. Jadi kalian harus bisa membedakan dan tahu porsinya. Untuk view ini ya hanya untuk view menampilkan data aja dari controller, sedangkan controller nge-get data dari suatu model itu sendiri kayak gitu. Oke, yang terakhir adalah mengurangi repetitive code. Oke, ini salah satu konsep yang saya pegang teguh, di mana suatu coding itu semakin kecil itu makin bagus. Jadi tidak ada coding yang sampai beribu-ribu line kayak itu kan, beribu-ribu baris kayak itu, pasti pusing. Semakin dikit dan semakin sering dipakai coding itu, function itu, komponen itu, maka semakin bagus juga. Jadi kalau misalnya kita ada update, ya tinggal kita update komponennya saja atau functionnya saja tanpa perlu mengubah coding yang sudah ada. Nah, di ORM ini sendiri sangat membantu sekali untuk mengurangi repetitive code-nya itu sendiri. Contoh kasusnya itu adalah kita waktu ketika get suatu data. Ya udah, kalau kalian sudah terbiasa select bintang from tabel, gampang, simple kayak gitu kan. Tapi kan kita juga pakai banyak karakter select bintang kan hitung-hitung juga kayak gitu. Sedangkan kalau pakai ORM beda lagi, cara pengambilan itu beda. Sudah seperti objek kayak gitu. Kita bikin objeknya, objek tabel, nama tabelnya. Habis itu kita panggil function-function yang sudah disediakan oleh ORM itu sendiri. Jadi semakin ringkas lagi codingan kita. Terus ditambah lagi waktu query kayak gitu kan. Kita mau implementasi pagination gitu kan. Jadi setiap satu kali fetch API, calling API, dia harus merespon misal 50 data per satu kali calling API. Sedangkan kalau kita tanpa ada pagination, kita langsung aja tuh tembak semua data. Misal datanya udah sampai 20 ribuan kayak gitu kan, yang udah banyak banget, otomatis itu juga memperlambat kinerja dari database dan aplikasi kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya, biasanya sih boleh nggak sih kita tidak pakai ORM? Jujur aja kalau menurut saya itu boleh saja. Tentunya harus boleh sih, tergantung dari style kalian mau memakai atau enggak kayak gitu. Boleh dong, karena ORM juga ya pastinya juga ada kekurangannya. Yang pertama itu tidak cocok untuk query yang kompleks. Misal dari 10 tabel kayak gitu kan. Ternyata kita dari 10 tabel ini kita butuh semua tabel itu. Nggak boleh terkecuali satu nggak ikut gitu. Kita join satu persatu gitu. Kita bikin query manual di mana hasil query manual itu sendiri adalah ya benar sudah sesuai apa yang kita ekspektasikan. Sedangkan kalau kita pakai ORM dengan kondisi join yang begitu banyak tabelnya, kita wah nggak cocok nih gitu, nggak bisa nih gitu. Kita harus mempelajari sampai
tingkat advance untuk mempelajari ORM-nya juga. Jadi ini juga salah satu kekurangan dari ORM itu, tidak cocok untuk query yang kompleks. Karena query kompleks itu sendiri kalau bisa kita pakai, karena kan ORM itu sendiri aturannya sudah baku nih, kita harus mengikuti aturan si ORM itu juga. Kalau kita punya query yang sangat kompleks, kita pakai langsung kayak itu, kayaknya nggak bisa sampai segitunya. Pasti juga ORM menyediakan function, ya udah pakai raw SQL aja, raw query aja langsung, itu pasti ada, itu pasti disediakan karena ORM juga membatasi dirinya sendiri. Query yang nggak bisa kita jangkau, kalian juga bisa pakai ORM, tetap pakai ORM, tapi ada function yang pakai raw SQL, pakai query langsung. Tinggal paste aja yang query yang udah kita bikin, kita running pakai ORM, itu bisa juga. Malah jadi bukan suatu kurangan, malahan mereka justru malah ORM juga menyediakan. Tapi untuk konteksnya adalah si ORM ini nggak cocok untuk query yang sangat kompleks. Yang kedua adalah sedikit lebih pelan dalam perform query daripada native query. Nah, kalau kita bandingkan query kayak select bintang from tabel dengan ORM itu sendiri, kita bisa mudah memakai ORM, tapi ketika kalau kita bandingkan dengan perform query-nya, sedikit lebih pelan kalau menurut saya, karena query yang di-build sama ORM ini banyak mengandung karakter yang kita tidak ketahui, gitu kan. Bisa kita lebih mudah dapat query itu, tapi di belakangnya kita nggak tahu. Kalau mau kita mengetahui ORM itu, ya silakan dioprek ORM itu sendiri. Kayak gitu. Ketika kita manggil suatu kelas ORM itu, terus kita get all data, nah di function get all data ini kita nggak tahu gimana caranya dia nge-get data itu. Seperti itu. Yang ketiga, tidak cocok untuk project menengah ke atas. Mungkin lebih tepatnya ke atas aja sih. Enggak, kalau menengah tuh menurut saya masih fine-fine aja, baik-baik aja. Ketika ada project yang menurut saya itu menengah, atau juga menengah dan ke atas ini subjektif ya. Tergantung dari kalian sendiri. Oh, ini project saya ini sebenarnya juga project ke atas kok menurut kalian. Dan ternyata kalau menurut saya sendiri, project yang ke atas, yang sangat sulit, yang kompleks, itu kalau pakai ORM kita nggak menyarankan. Saya sendiri nggak menyarankan. Tapi balik lagi, karena kita butuh waktu. Biasanya bergantung pada timeline yang diajukan oleh klien kayak gitu kan. Atau usernya minta, wah saya butuh cepat kayak gitu. Ya udah, kita nggak perlu pakai SQL yang query manual native kayak gitu. Jadi dari saya sendiri, kalian mau mempelajari ORM atau enggak, tetap kalian harus belajar ORM juga. Paling tidak kalian itu mengetahui apa itu ORM. Itu atau enggaknya bisa dilihat dari kalian sendiri, bisa memutuskan, wah saya sekarang butuh ORM nih kayak gitu kan. Oh, untuk sekarang sih saya nggak butuh. Ya udah, kita langsung aja pakai native query kayak gitu. Itu bisa. Karena ini yang mau saya kasih itu adalah yang saya kasih tahu ini adalah suatu kekurangan di ORM juga, kalian harus mengetahuinya. Terus ORM ini ada apa saja ya? Tadi sih saya menyebutnya ada 3, salah satunya ada 3 itu, dan masih banyak banget lagi yang belum dieksplor. Cari aja ORM, misal kalian pakai Node.js, cari ORM Node.js, atau kalian pakai Python, ORM Python apa, SQL Alchemy gitu kan, itu ada juga. Untuk ORM Golang ada juga. Beberapa ORM itu pasti, jadi ORM ini adalah suatu tools general dari semua bahasa pemrograman, itu pasti ada kayak gitu. Tinggal dari pemrograman itu, bahasa pemrograman itu menyediakan atau enggak kayak gitu, atau bisa dicari dari komunitas bahasa itu sendiri. Oke, baik. Oh ya, nanti di kita kalau bisa nanti pertemuan kali ini sih nanti kita melanjutkan dari pertemuan dari yang kemarin, karena kita kemarin
hanya sampai dibikin di UI kayak gitu kan, belum sampai di back end-nya. Jadi nanti diusahakan kita bareng-bareng ngoding di ini, di sesi kali ini, di pertemuan kali ini. Terus juga di grup sudah saya share gitu kan untuk kredensial. Kemarin ada sih yang minta untuk pakai Postgres gitu kan. Ada juga ternyata, wah udah sampai ada yang pakai Postgres gitu kan. Boleh, boleh. Bisa saya provide, cuma untuk kali ini belum bisa saya provide sekarang kayak gitu. Balik ke sini lagi, implementasi ke Next.js itu gimana ya? Gitu. Karena Node.js ini sendiri adalah backend itu adalah Node.js gitu. Otomatis ya kita bisa pakai SQLite atau Prisma atau type ORM itu bisa juga. Jadi untuk kali ini implementasi Next.js-nya itu kita akan memakai ORM SQLite. Gitu. Kalau kalian cari tahu SQLite dari sini, kalian bisa baca sendiri SQLite itu apa gitu kan. Kalian bisa cari tahu. Saya hanya ngasih kunci-kuncinya aja. Oh, SQLite itu apa nih gitu kan. ORM sekarang itu bisa Oracle, apalagi SQL Server. Dulu itu masih hanya MySQL, MariaDB, SQLite, Postgres. Dulu sampai sekarang udah canggih lagi nih. Udah versi 6 juga gitu kan. Oke, dari sini kita akan pakai SQLite dari PPT di sini. Caranya adalah seperti ini aja sih. npm install save SQLite CLI command line. Dan kita install terlebih dahulu dependensi dari database apa, engine apa yang mau kita pakai. Kalau misalnya pakai MySQL ya kita install yang bawah aja, tanpa perlu install yang PG, Hastor, terus Tedious, SQLite 3 itu nggak perlu. Yang penting itu adalah SQLite yang atas sendiri sama yang paling bawah sendiri kalau kita pakai MySQL kayak gitu. Catatannya untuk install SQLite CLI-nya itu kalau bisa diinstal secara global biar nanti kalau kita ada project lain kita nggak tanpa perlu install SQLite CLI lagi. Jadi bisa dipakai jadi komen gitu, jadi komen prompt sama halnya kayak komen-komen biasa di terminal kayak gitu kan, CD atau CP, nah kayak gitu. Tapi ini komennya adalah SQLite. Oke, baik. Langsung aja kita langsung bikin, kita lanjutkan lagi dari yang kemarin yang di GitHub itu. Oke, dari sini. Oke, sekarang saya share untuk semua video biar kalian tahu juga. Di sini kalau kalian mau mengikuti boleh tinggal langsung dari clone di sini, git clone di sini aja langsung. Ini udah saya open kan ya, oh ya public bisa kok, tinggal kalian clone aja langsung. Kita butuh Postman juga. Di sini hanya ada ini, berarti saya reset aja dulu. Masih ada.
Karena di sini udah ada nggak ya? Oh, udah beli. Oke, nggak ada update sama sekali. Oke, step awal. Jadi kita ikuti aja dari websitenya Sekolah itu sendiri. Kita ada getting started aja. Oke, kita cek di sini sudah ditambah. Oh, udah install di sini. Jangan lupa install yang Sequelize command line-nya. Oke, sudah ada juga di sini. Oke, habis itu kita kan kalian sudah mendapatkan ini nih akses untuk database. Saya pakai yang kelompok 1 aja sih untuk kali ini. Di sini udah ada satu tabel aja. Kita bikin kosong aja, kita delete aja juga boleh. Oh ya, untuk case ini saya bikin ketika kalian hitung anggap saja kalian itu sudah bikin database-nya terlebih dahulu, gitu kan? Kalian ya udah gimana cara? Wah, saya udah bikin database terlebih dahulu, tabel-tabel terlebih dahulu, kayak gitu kan? Oke. Oke, tabelnya kosong di sini. Setelah kita install driver database yang kita mau pakai. Kita pakai yang MySQL 2 saja. Nah, di sini teman-teman juga ada yang mengikuti kan ya? Atau dari Mas Yafi mengikuti juga dari teman-teman? Kalau saya mengikuti kok. Oke, kita pelan-pelan aja. Jadi sebenarnya dari minggu ini dan minggu depan dan minggu seterusnya sebenarnya materi untuk Next.js itu sudah habis. Kita hanya improvement untuk authentication kayak gitu kan. Nantinya studi kasusnya ini pun nanti kita pakai ketika kalian di ORM itu sendiri, itu bisa ketika kalian bikin suatu model di dalam ORM, terus kita migrate, kita tanpa perlu bikin tabelnya itu bisa juga. Tapi itu mungkin hal yang biasa. Tapi gimana kalau misal kalian sudah ada tabelnya, database-nya kayak gitu kan. Jadi kita ambil yang studi kasus kayak gitu. Kalian sudah bikin ada database-nya, otomatis kalian sudah jalan kan database-nya, tabel-tabelnya udah ada semua. Terus kita mau bikin ORM dengan modelnya sesuai gitu. Apakah video yang minggu kemarin dan hari ini di-share, Pak? Ada, kita kan Pak di ini kan ya, di record kan, ada record di grup ya, di grup WhatsApp itu kan ada. Oke. Oke, saya anggap kalian udah install ini ya, Sequelize command line sama driver yang mau kita pakai MySQL 2 kayak gitu. Oke. Habis itu kita akan implementasi. Jadi kita bikin aja langsung. Setelah kita install, tinggal kita running Sequelize init. Oke, sudah. Kalian bisa mengikuti dengan cara Sequelize init.
Ada yang berhasil seperti ini. Ada yang sudah atau belum? Saya ambil ini aja. Yang kelompok 1, username-nya apa, host-nya apa. Ini. Oke. Jadi setelah kalian bikin ini, sequelize init, atau sudah ada ya kalian ya? Kalau belum ada, itu dengan cara kayak gini. Di dalam node modules .bin sequelize. Nah, pasti ada di situ. Kalau kalian tidak menginstal sequelize command line-nya ini secara global, pasti ada di sini. Di dalam node modules ini .bin ini ada. Kalian bisa pakai yang di situ. Oke, setelah kalian sudah membuat inisialisasi sequelize-nya, kita cek di dalam konfigurasinya. Jadi setelah kita inisialisasi, ada beberapa directory yang di generate dengan sequelize. Ada 1, migration, model, sama seeders. Config ini untuk konfigurasi masalah kayak hostname-nya apa, port berapa, database namanya apa, username-nya apa, password-nya apa, itu ada di sini semua. Bahkan kalau kita lihat di sini, dia di sequelize itu sendiri sudah menyiapkan beberapa environment, development, test, production, kayak gitu kan. Kalau misalnya development untuk lokal itu sendiri dengan hostnya itu yang ini kita bisa arahkan ke sesuai engine-nya. Testnya sendiri juga sama pun berdasarkan environment aja. Oke, setelah itu karena bawaan sequelize itu adalah JSON, nantinya kita kan mau bikin, kalian bisa langsung pakai misal di sini kita mau menerapkan konsep environment.env itu bisa juga kan, ataupun kalian langsung di sini JSON sini juga bisa. Disarankan sih pakai environment kayak gitu, tapi kalau mau kalian langsung di sini pakai JSON boleh saja, silakan. Jadi untuk sekarang kita pakai yang development aja terlebih dahulu. Oke. Kita copy satu persatu di sini informasinya, hostnya kita paste di sini. Oke. Habis itu kita pakai di sini port nggak ada ya. Oke, kita bisa tambahin port gini sendiri. Kalau misal kalian si engine-nya itu tidak umum gitu. Ternyata MySQL-nya pakai port yang lain 6603 misalnya itu bisa yang tambahin. Tapi secara default masih saya pakai yang 3306. Jadi kita nggak perlu, secara default sih portnya pakai yang sesuai dari MySQL itu sendiri. Oke, selanjutnya kita pasangkan root username-nya kelompok 1. Oke, digunakan dengan bijak aja ini ya, sesuai kelompok aja. Kalau kalian kelompok 2 ya pakai aja kelompok 2 kayak gitu. Ini juga ke open juga, kalian juga bisa melihat satu sama lain. Oke, passwordnya kelompok 1, database-nya kelompok _1. Oke, kita udah selesai untuk setup konfigurasinya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Setelah kita setup konfigurasinya, kita cek di model, karena di migration nggak ada file di sini. Kita di dalam model
Jadi di dalam model ini nantinya semua tabel yang udah mau kita bikinkan kelasnya itu ada di dalam model di sini. Oke, kita pakai model di sini untuk mengenerate model itu sendiri dari tabel yang tadi, terus kita bikin model. Selanjutnya di seeder ini nantinya adalah untuk inisialisasi data yang pertama kali kayak gitu. Misal kita di dalam model di sini kita udah mendefinisikan tabel users atau yang kalian mau bikin kayak gitu kan. Oke, kita langsung aja kita bikin di model terlebih dahulu. Kita bikin 2 case. Yang pertama bikin manual dari database, terus kita bikin modelnya. Yang kedua kita bikin modelnya langsung. Habis itu kita migrate. Bisa. Oke, yang pertama kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Oh iya, untuk kalian yang biasa PHP MyAdmin, mohon maaf belum bisa saya sediakan PHP MyAdmin-nya. Jadi kalian bisa menggunakan tools yang lain, MySQL Workbench atau Dbeaver ini, atau kalian biasanya pakai apa, bisa kalian gunakan untuk connect ke database-nya itu sendiri. Atau pakai command line, lebih jago berarti kalian. Udah bisa. Oke, kita bikin tabel terlebih dahulu. Oke. Kita bikin tabel terlebih dahulu. Mahasiswa. Kita bikin tabel mahasiswa terlebih dahulu. Habis itu kita bikin NRP. Autograman enggak. Not null. Varchar ya. Kita bikin lagi nama, email, alamat. Ya, ini aja. Kita bikin NRP ini primary key. Jadi tidak boleh ada NRP yang sama. Kita simpan. Di sini nggak boleh. Oke. NRP ini harus terisi. Kita lihat datanya kosong, nggak ada apa-apa. Oke, seharusnya. Oke, mau tanya aja sih, yang mengikuti bisa resen ada berapa sih? Biar saya juga tahu. Atau di kolom chat bisa ada 31. Yang pasti Mas Yafi ini juga ikut nih. Oh iya, Mas Yafi aja. Oke, kurang pelan. Kalau saya pelan lagi boleh, bisa. Jadi setelah kita bikin tabelnya, kita akan membuat modelnya dengan sequelize command line-nya. Sequelize model. Kurang nanti kali ini. Kita buat modelnya. Samanya kalau kalian, kalau di Laravel itu apa ya namanya? PHP Artisan gitu kali ya. Iya nggak sih? PHP Artisan create modelnya gitu. Model create name-nya mahasiswa. Terus
atributnya tadi sesuaiin aja dengan nama yang ada di sini. Kolomnya apa aja? NRP itu number. Jadi nama ini susunan untuk generate-nya itu nama field titik 2 tipe datanya apa. Karena ini sequelize ini JavaScript, integer itu nggak ada, adanya number. Kalau teks itu string. Gitu. Sesuai lagi nama string. Kalau misal ada datetime gimana? Pakai string aja, nanti bisa di casting jadi datetime, itu bisa. Nama string, email string, dan alamat string. Dan penghubungan antar ini field itu langsung aja tanpa ada spasi. NRP number, koma, nama, titik 2 string, koma kayak ini. Oke. New model udah ada. Tinggal kita cek di dalam directory model sama migration. Jadi, ada 2 file nantinya. Oke. Dari sini kita tahu bahwa ini oke. Nah, ini misal ada kesalahan nih kita nih. Ternyata NRP itu kan varchar juga, otomatis string kan. Nah, itu bisa langsung aja di dalam sini kita samain aja string. Ini bisa, nggak masalah. Kita langsung override aja di dalam model itu sendiri. Model mahasiswa. Baik. Setelah di sini kita sesuaiin lagi. NRP ini kan bukan hanya string aja. Dia itu adalah primary key gitu kan. Terus di dalam model name ini, jadi ketika kita bikin data melalui model, nama tabelnya itu akan berganti mahasiswa S gitu, majemuk gitu kan, banyak gitu. User as users gitu, mahasiswas kayak gitu kan. Nah, itu perlu kita setting juga di dalam sini. NRP kita setting terlebih dahulu. Oke, tipe datanya apa? String. Kok bisa tahu di sini ada tipenya dan lain-lain? Balik lagi, kalian cari di dalam dokumentasi SQLite ini. Jadi saya ngasih aja langsung di dalam NRP ini tipe datanya string. Terus ternyata dia itu auto increment enggak. Dia itu primary key. Tuh. Kalau dari sini dia tipe datanya itu boleh di mana true atau false, itu aja. Kalau nggak true ya false. Udah, gini aja. Kalau kita simpan. Sekarang ini untuk konfigurasi field-nya. Sekarang untuk konfigurasi tabelnya, nama tabelnya. Model name-nya apa? Mahasiswa. Oke, benar. Kita freeze pertama, biar nggak berubah nama tabelnya. Freeze ini apa? Sama, bolehan juga di sini. Jadi kita freeze. Kenapa kita freeze? Biar nanti model name-nya ini bakal ganti kalau misal datanya udah lebih dari 1. Jadi ini mahasiswa. Ya kan udah nggak sesuai dengan ada di tabel. Jadi kita freeze saja terlebih dahulu. Terus di SQLite itu sendiri, timestamp itu pasti dibikin oleh si dia sendiri. Secara default itu pasti dibikin. Karena kita nggak pakai gitu. Jadi kita nggak pakai timestamp-nya aja, kita matiin aja timestamp-nya. Timestamp juga sama. Matikan aja. Sudah. Dari sini kita sudah bikin modelnya. Terus bagaimana?
untuk implementasi Next.js-nya. Ini kita udah separuh jalan. Sekarang kita bikin API-nya. Kalian ingat lagi bahwa dalam directory pages itu ada suatu endpoint atau root dari Next.js itu sendiri. Oke, kita bikin directory baru atau file baru. Kayak gitu. Kita bikin directory aja. Jadi biar nanti setiap tabel itu di dalam directory itu. Kita bikin, sesuaiin aja namanya. Mahasiswa. Atau kalian mau bikin version gitu kan, version API V1, V2, V3 itu boleh. Kalian bikin ya V1. Kita masukin aja di dalam ini ke dalam V1 move kayak ini. Kalian juga nanti misal wah ternyata ada pengembangan lagi ada V2. Terus kalian bikin user kayak gitu. Itu bisa kayak ini. Oke, sekarang kita bikin indeksnya. Index.js. Dalam API V1 mahasiswa index.js. Oke, kita copy yang udah disediain sama si Next.js, si hello ini. Oke, untuk sementara kita copy terlebih dahulu. Kalian boleh bikin seperti ini, atau kalian mau langsung di dalam API, kalian bikin file setara dengan hello di sini, namanya mahasiswa.js. Boleh. Silakan. Oke. Karena ini masih kosong di dalam mahasiswa ini, saya paste di sini aja. Ini API. Saat ini kita pakai Postman. Di workspace saya sendiri aja. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi saya mau bikin collection baru. Aduh. Bikin story namanya Maha. Kita sesuaiin HTTP API, ingat tadi sesuai yang kita bikin di sini, API V1 mahasiswa. V1 mahasiswa. Kita send. Oke, kita udah dapat respon dari sini. Oke, juga ada compile API V1 mahasiswa. Oke, sesuai dengan apa yang mau kita kirimkan.
Oke, di dalam kali ini lanjut yang pertemuan kemarin juga kita belum sempat bahas Next Connect yang sudah disediakan library-nya. Connect. Kita tinggal install aja. Next Connect ini apa sih? Ya, sebuah asynchronous middleware lightweight suitable for a serverless environment. Dia pakai Express.js kayak gitu. Kita tinggal install aja. Kita stop terlebih dahulu aplikasinya, kita install. Oke, biar nanti kalian kalau pakai gini handler bawaannya si Next.js, API, kalian harus mendefinisikan satu persatu dalam sini. Metode post itu gimana, metode put gimana. Sedangkan kalau kita pakai Next Connect, kita udah bisa pakai ini. Router use .get .put. Jadi sama halnya kayak ORM seperti itu. Dia udah dibikin functionnya udah disediain. Oke, sekarang kita pakai. Kita hapus semua. Kita import terlebih dahulu. Next, connect ini aja. Next connect. Bikin handlernya. Oke, maaf. Ada gangguan sebentar. Oke. Jadi kita bikin next connect-nya tadi, kita sudah import next connect-nya, kita ambil lagi. Setelah itu kita export default handler-nya. Oke. Tinggal kita bikin untuk metode get seperti apa. Request and responnya seperti apa. Kita respon JSON bentuk
Kita bisa set statusnya terlebih dahulu juga. Kita set status responnya itu berapa? 200. Seperti ini. Hmm. Hmm. Ketika kita nggak bisa pakai ini, kita coba next connect-nya nggak. Kita pakai dalam ini untuk ini TypeScript, cari yang jelas. Oke. Oh, dia create router sekarang. Setelah kita pakai create router, dia langsung calling functionnya. Internal server error. Si error. Is not a function. Untuk server side props, untuk di dalam ini manage middleware, untuk router handler the way and that's create edge router. Habis itu dia bikin ini dari versi sebelumnya beda banget ya. Request respond has ya sudah sana. Masih error. Oke. Get ini sendiri route next handler request dalam function lokal dengan get kita next berapa 13.
Dari sini udah beda semua ya untuk get next connect-nya. Kita coba cari yang lain untuk pakai JS. Create router. Create router next API request. Oke, router.get. Oke. Tadi yang dalam sini. Router. Kalau dia boleh langsung dipakai. Masih error. Oke. Dalam mahasiswa. Restart servernya dulu. Masih error. Kalau berdasarkan dokumentasi di sini udah sesuai. Next connect create. Create router use udah sesuai. Sejarah ke sini. Udah sesuai use routernya, API-nya, functionnya, API tools. Udah sesuai.
Untuk teman-teman, mohon maaf ini jujur ini juga baru bagi saya, errornya ini baru. Seharusnya saya udah coba beberapa kali ini pakai next connecting like itu kita udah jalan. Tapi ini ada perubahan, ada update. Kemungkinan sih ada update dengan Next.js yang terbaru. Kalau berdasarkan GitLab saya sendiri, versi Next sama 13 Next Connect-nya versi 13. Sedangkan kalau di lokal kita versi 1. Oke. Oke. Handlernya kita import di line ke-1 itu sebagai next connect. Habis itu kita harus bikin langsung handlernya dan pakai .get function .get kita langsung return error handler ini dari error handler di sini. Oke, itu seharusnya udah sesuai. Kita coba lagi. Dari sini kita udah nggak perlu create router. Next constant connect dot get nggak ada. Request respon kita return listen status true. Oke, kita reset lagi servernya, kita coba 3000 mahasiswa tetap nggak bisa. Is not a function. Oke, bukan function. Router router kita panggil routernya dot get. Kita restart lagi, kita coba lagi, tetap nggak bisa. Wah, -19 hari yang lalu update. Kita coba versi yang sebelumnya. Kalau misalnya gitu, otomatis saya sendiri belum bisa menyesuaikan dari yang versi yang terbaru. Coba kita install versi, kita samain aja. Jadi seperti hal ini juga, itu terjadi di kantor saya juga. Masalah versioning kayak gini. Di saya jalan, tapi di VM lain kadang nggak jalan gitu. Tergantung dari versinya juga. Itu masalah umum sih seperti ini. Harus samanya kayak Android kayak gitu. Itu pasti ada library yang wah ternyata udah deprecated, udah nggak dilanjutin lagi. Kita harus mikir lagi kayak gitu. Harus pakai apa ini? Oke. Versinya kita spesifikasi. Install next connect. Next. No, 13 no.
cek packages ini. Oke. Kita coba. Masih error. Oh, sorry. Ini yang lama. Dia nggak pakai ini. Oh, iya. Baru ada. Wala. Dari tadi ternyata masalah versi ini. Oke. Mohon maaf waktunya juga lama. Itu Nabi sudah buat debug Next Connect-nya ini sendiri. Jadi saya turunin lagi untuk Next Connect-nya otomatis. Yang versi 1 ini saya harus explore lagi. Saya harus baca lagi dokumentasinya. Apa yang berubah. Gimana cara bikin API-nya kayak gitu. Oke. Mohon maaf sekali. Ini baru bagi saya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan hal yang baru, silakan kalian bantu saya kayak gitu aja, open aja. Jadi kan balik di awal lagi, siapa di IT ini yang merasa terlebih dahulu dapat ilmu itu ya kalian udah jago, kalian masternya kayak gitu. Saya patut belajar ke kalian kayak gini ya, ternyata baru update, ternyata saya turunkan lagi versinya udah bisa jalan. Oke, kita lanjutin lagi. Oke, sekarang kita ambil datanya terlebih dahulu. Kita tadi sudah pakai model bikin model mahasiswa. Sedangkan kita mau bikin nge-get data mahasiswanya itu sendiri. Caranya adalah kita import model mahasiswanya itu sendiri. Biar kita enak hanya import sekali aja, itu kita harus mendefinisikan mahasiswa ini di dalam index.js ini sendiri. Caranya adalah di sini db.nama model yang mau kita ambil nanti. Kita samain aja mahasiswa, kita gedein mahasiswa. Ini kita require di direktori yang sama di mahasiswa. Karena dia di direktori yang sama, kalau kita baca mahasiswa, dia ini sebuah kelas, terus dia harus mengirimkan parameter SQLize dengan data types. Itu udah disediakan di dalam sini. SQLize yang kecil ini, pakai S yang kecil, tinggal kita lempar aja SQLize, data types-nya apa. Itu yang SQLize.data types. Nah, udah bisa. Kita simpan, habis itu kita balik lagi ke dalam API kita, lalu kita import mahasiswa. Nah, jadi siapin. Oke, di dalam model. Sehabis itu saya rapikan lagi ini. Kita mau pakai function asynchronous. Jadi kita bikin function asynchronous aja. Setelah itu kita get data mahasiswa dengan cara data. Kita await dulu, kita tunggu dulu prosesnya untuk nge-get si mahasiswa itu. Mahasiswa.fetch find all atau find and count all, biar kita dapat data ini berapa barisnya. Data. Setelah itu kita panggil lagi di sini. Count-nya kosong, bahasanya kosong. Oke. Gimana kalau kita bikin manual di dalam sini? Boleh. Kita untuk testing terlebih dahulu. Kita bikin datanya plus saya 1.5.3.6 1.5.0
alamatnya. Oke, setelah itu kita panggil. Oke, kita dapat. Oke, paling nggak kita di pertemuan sekarang kita akan bikin API CRUD sama nanti ada autentikasinya. Kita mau bikin login dengan emailnya, pakai email atau password gitu aja. Untuk sementara kita pakai email dengan NRP gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita mau bikin metode postnya untuk create. Kita bikin asinkronus saja. Kita samain semua biar gampang. Request dan response. Gitu. Oke, kita baca terlebih dahulu bodinya apa aja di dalam sini. File body dalam request. Setelah itu kita balikin lagi aja. Return JSON. Oke. Jadi ketika kita bikin function method post di sini, kita tinggal bikin lagi di sini. Kita copy. Untuk yang ini list. Read all. Kita balik ke create. Kita ganti metodenya post. Habis itu kita bodinya kita ubah ke form data atau URL encode aja boleh. Kalau form URL encode ini nantinya di encode untuk passing bodinya atau raw bentuk JSON itu juga bisa. Biasanya bentuk JSON gini aja, kita kirim dalam bentuk format JSON. NRP email. Itu kita send. Bodinya sesuai dengan apa yang dikirim dari sini. Kalau kita kirim 7, oke, data ini bisa kita ambil. Oke, dari sini di body kita udah dapat NRP sama email. Selanjutnya kita bikin, kita insert ke dalam situ. Siswa body. Insert. Seperti ini. Atau oke. Kita cek dalam sini. Ada namanya belum ada. Kayak gitu. Karena tadi kita kirim NRP sama email aja. Oke. Habis itu kita post sudah bisa. Gitu. Habis kita akan bikin ngerit satu aja. Ngerit satu aja itu berarti otomatis kita harus ngirim NRP-nya. Kita bikin satu file lagi namanya NRP. Ini samanya kayak ID, tapi di sini saya mau ambil yang NRP-nya aja.
import next connect from connect. Next connect get request dan respon. Kita lempar lagi sebuah JSON dengan true dan NRP-nya. Otomatis NRP itu akan jadi sebuah parameter dari request.params. Jangan lupa defaultnya NRP. Jadi kita kirim, kita bikin lagi satu tapi read one berdasarkan read by NRP. Read by NRP. Caranya tinggal is undefined. Kita coba lagi di sini, kita ambil dokumentasinya, query, direct query. Ya. Oke, ya, tolong sebentar. Oke, saya ingat lagi. Jadi sebelum kita ngecek di situ, kita konsol log aja untuk debug itu sendiri. Console query. Oke. Jadi di query di sini kita ambil NRP-nya. Mohon maaf. Oke, maaf saya lanjutkan lagi. Jadi kita akan ngambil query NRP dalam sini. Query. Di situ kita ambil import dulu untuk mahasiswanya. Mahasiswa from models, oke, udah otomatis. Habis itu kita ngedapetin datanya per mahasiswa.
lupa find one berdasarkan NRP-nya. NRP. Ini bisa. Data mahasiswa. Oke. Kita cek di sini. Datanya malah nggak ada. Find one. Oke. Model. Udah dapat document plus to find must be an option subject. Find one. Kalau find dia si error. Kita ambil semua terlebih dahulu. Ambil semuanya kita nggak dapat. Oops, sorry. Kita lupa. Berdasarkan NRP-nya. Use find back if you wish the passing of oh, I see. Find by PK. Oke, kita udah dapat di sini. Ketika 7 ada 0, ketika 8 semua nggak ada. Oke. Kita udah dapat berdasarkan dari sini kita udah dapat create create-nya di sini, read all, read by NRP, update. Sekarang update. Update itu berdasarkan ID-nya juga sama. Jadi di satu file yang sama berdasarkan NRP-nya. Pakai metode asynchronous response. Sebuah function. Kita ambil body-nya yang pertama. Body dari request sama kita ambil NRP-nya. Oke. Habis itu kita update mahasiswanya dengan cara mahasiswa create update. Value-nya adalah di body, where-nya
NRP-nya yang ada di NRP itu. Kita return JSON status datanya mahasiswa. Bentuk dari respon ini itu bergantung dari kalian yang bikin API itu sendiri. Secara API itu harus status code-nya ini sebenarnya harus di set juga. Jadi kalau misalnya kita ada error, kita bisa kayak gini kan. Harusnya ini nggak ada, berarti ini statusnya 404 gitu kan. Itu bisa kalian dapetin, kalian bisa bikin function lagi untuk handler untuk errornya gitu. Oke, untuk sekarang kita mau bikin update terlebih dahulu, karena yang di sini kita get all aja terlebih dahulu, karena untuk data yang ini 37 nama sama alamat itu kosong. Oke, sekarang kita bikin satu lagi seperti halnya kayak BNRP di sini. Kita copy NRP-nya tadi 7 yang perlu diupdate. Habis itu bodinya di raw kita bikin tadi NRP. NRP nggak perlu kali ya. Ya. Satu lagi alamat. Oke. Nama A, email @a_id, alamatnya alamat. Metodenya jangan lupa kita ubah ke put. Status true, datanya kosong. Jadi kita baca lagi. Berdasarkan NRP-nya, NRP update-nya belum ada, belum terjadi, belum ke efek. Atau harus di restart. Coba. Kita di put. Nggak bisa, harus ini. Import for requested module. Keluar 1, 2, 3. Models index mahasiswa kurang 1. Belum berubah, kita cek lagi. Kita tracing ulang. Itu memang nggak ada await-nya Mas ya? Gimana? Yang di put itu nggak ada Await ya? await-nya mungkin. Oke, terima kasih. Aduh, biasa di Python nggak ada await. Sorry. Kita coba. Untuk oh iya, betul Mas. Nggak ada await. Sorry. Belum ke update. Oke. Update body where-nya di sini. Berdasarkan NRP ya.
Ini nggak perlu where. Kita assign lagi. Missing where attribute in option parameter. Where nrp kosong. Kalau kita cek body dan kita udah dapat nih 21031510037 berdasarkan NRP-nya. Ketika kita update body itu harusnya sih nama, email, sama alamat itu harusnya ke update. Atribut where sudah ada. Model, query, instance, updating ada instance. Di await update berdasarkan gen ini dicari. Lasemnya 0. Ini berdasarkan NRP-nya udah sesuai. Masih belum berubah. Bodinya udah sudah sesuai where NRP dengan NRP-nya. Nama, email, alamat atau harus dikirim. Oke. Harusnya sih enggak, karena dia sudah dikirim berdasarkan di parameter. Datanya 0. Kalau di sini NRP, nama, email, alamat udah sesuai juga. Masih belum ketemu juga. Oke, kita lanjutin untuk yang delete saja. Karena di put takutnya kita nggak ada waktu lagi. Kita bypass terlebih dahulu untuk yang put. Kalau kita bikin delete-nya lebih cepat, kita balik lagi ke put. Synchronous. Lagi. Kita ambil NRP-nya langsung. Kita hapus mahasiswa.destroy. NRP-nya responnya terus. Oke, kita coba. Kita bikin request lagi, delete NRP. Jangan lupa diganti untuk metodenya dengan mahasiswa ini, NRP-nya ini. Oke.
37. Harusnya ketika kita read all harusnya ada. Udah delete-nya udah habis, udah bisa dapat. Sekarang yang put lagi, kita balik ke put, bodinya kita udah dapat di konsolnya. Satu persatu. Dalam string bukan JSON. Maaf. Itu karena nggak update. Oke. Kita pakai body di sini, where-nya tadi. Itu tadi udah dihapus, otomatis dia harus create lagi. Oh iya, karena ID itu nggak ada, jadinya otomatis nggak bisa. Kita bikin dulu insert. Read all ada, tapi null dengan namanya. BNRP-nya, oke, null juga. Kita update dengan sesuai nama NRP. Berarti NRP ini kita nggak perlu, karena NRP pasti itu aja, nggak dirubah. Oke, kita balik lagi, kita cek read BNRP-nya. Oke, sudah berubah. Berarti tadi datanya berupa JSON, bukan berupa teks. Kalau misal dia berupa teks, maka di sini berarti body ini harus di JSON di parsing terlebih dahulu. Maka baru bisa kita pakai. Jadi seperti itu. Oke. Untuk read update root kita udah sesuai, udah jalan semua. Oke, sekarang mau kita tambahin nih untuk login authentication. Kita pakai mahasiswa aja. Jadi ketika di view 1 kita bikin directory out. Kita bikin file lagi namanya login.ts. Import next from handler connect. Oke, ini untuk PR saya sendiri sih. Nanti kemungkinan kita juga kalau misal ada kelas lagi, kita ada sesi lagi, kita mau coba yang next connect untuk yang versi 1. Otomatis saya juga harus belajar lagi. Nanti kita kalau perlu kita update juga, update yang terbaru. Kalau perlu kita juga Next.js pakai TypeScript, otomatis kita harus ubah juga. Kita harus create project dari awal. Kita pakai Next Connect yang terbaru juga. Jadi sekiranya kita nanti kalau bisa kita ada satu sesi tambahan. Kalau kalian bersedia, gitu. Kalau untuk masnya sendiri itu apa kira-kira apa ya jam apa ya ibaratnya di hari apa yang sekiranya kosong gitu. Kalau misal ikut dari teman-teman aja deh, kalau misal kayak gitu kan. Kalau misal, jadi saya yang menyediakan waktu Oh buat gitu. gitu. Kalau misal ikut saya, pasti kan malam sih. Kalau saya pasti malam kayak gitu. Karena untuk di setiap minggu kan saya sediain di minggu ini kan untuk ngajar sendiri di hari Selasa pagi gitu kan. Kalau misal ada pertemuan lain, saya ngikut aja dari teman-teman. Gitu. Kalau untuk minggu ini, kalau yang malam yang bisa tuh hari Jumat malam gitu, Hari apa? atau hari Jumat malam. Hari Kalau hari Senin sampai Kamis ini sebenarnya nanti akan ke distek sama UAS Oh, oke. di kelas lain mungkin. Ya udah, oke.
Berarti saya set call hari Jumat malam gitu aja. Untuk jamnya nanti gimana? Masih nyusun mau dirembukin dulu, didiskusiin? Atau gimana? Biasanya sih kalau itu apa? Biasanya jam 6 apa jam setengah 7 gitu biasanya. Setengah 7 malam. Malam. Oh ya, oke oke oke. Oke, bisa sih. Berarti nanti saya set call, saya kirim ke di ini aja di grup itu. Oke, ini untuk API terakhir. Kita akan mau bikin authentication login berdasarkan RP sama email di mahasiswanya tadi. Oke, seperti itu. Sekalian kita juga mau install JWT, JSON Web Token, kayak gitu. Oke, kita install terlebih dahulu. Ya, JSON Web Token ini, Web Token tadi kita udah sempat jelasin belum ya? Kayaknya belum. Ada ke sini aja deh. Oke. Di JWT ini sendiri adalah JSON Web Token. Nah, JSON Web Token ini sendiri adalah kunci untuk API itu sendiri. Tadi kan kita udah bikin nih berdasarkan dari sini. Ini bisa ke open lah, intinya dia ke open public kayak gitu kan. Siapapun kalau dia tahu endpoint ini, otomatis kalian dapat ini semua. Dapat delete, dapat create, dapat kayak gitu kan. Nah, untuk mencegah itu butuh JSON Web Token ini, web token ini sendiri. Iya, kalau kalian belum tahu token ya token listrik, yang mungkin tahu token kripto, token banking, token pulsa kayak gitu. Oke, JSON Web Token ini sendiri pastinya menggunakan JSON karena dari awal kan udah JSON Web Token, JavaScript Object Notation. Tentunya itu string panjang banget. Jadi ibaratnya dia ini kayak kunci tiket masuknya kayak gitu aja. Dapat diverifikasi oleh kedua belah pihak atau lebih. Jadi yang penting adalah signature-nya, verifikasi dia itu pakai algoritma apa. Terus dia kuncinya apa. Itu harus dipegang dari semua aplikasi gitu. Biar apa? Biar nanti dapat diverifikasi bahwa kunci ini tuh beneran verifikasi ini punyanya si user A, misalnya kayak gitu. Cara kerjanya adalah sama seperti password kayak gitu kan. Ketika dia berhasil login, maka server akan mengirimkan sebuah token. Token ini yang nantinya dibuat untuk si user untuk nge-get tiap-tiap API kayak gitu. Seperti halnya nanti kita coba sih. Kalau perlu ya nanti kita ada kelas sesi baru ini untuk menjelaskan ke cara kerja JWT ini. Mungkin menurut saya sih nggak cukup sih kalau saya mau paksain buat pertemuan kali ini bikin authentication itu kita nggak cukup waktunya. Saya sendiri juga habis ini juga ada meeting, mohon maaf. Jadi kalau bisa di pertemuan yang lain aja. Balik ke sini lagi, nanti token tersebut akan disimpan oleh user pada local storage atau cookies browser. Jadi yang berhak menyimpan token ini adalah dari sisi kliennya. Kalau bisa kunci ini, token ini jangan sampai hilang. Otomatis kalau hilang ya kita harus login lagi, generate baru lagi. Di mana token ini pastinya ada masa expirednya berapa lama gitu kan. Kalau misal kalian mau ya udahlah kita nggak perlu, yang penting kita ada kuncinya gitu tanpa ada expirednya pun juga bisa. Tapi ya keamanannya pasti banyak celahnya kayak gitu. Kalian bisa pakai kartu, banyak kartu, kalian bisa cetak kartu banyak sebanyak apapun dan bisa dipakai gitu. Itu juga nggak bagus. Jadi bagusnya adalah harus dikasih expired. Tokennya ini expired 1 jam lagi, bisa kayak gitu. Setelah itu kalian harus login lagi. Nah, oke, struktur JWT itu sendiri ada 3 bagian. Headernya ini untuk menentukan bahwa dia algoritmanya pakai apa, pakai HS 256, RSA, RS256 gitu kan. Tipenya pasti JWT atau selain itu OAuth ya itu. Itu masih banyak lagi. Yang kedua adalah payloadnya sebagai informasi atau data yang ingin kita kirimkan.
Jadi maksudnya adalah dari kalau misal berdasarkan studi kasus kita tadi mahasiswa kayak gitu kan ke email. Yang penting kan kita yang penting dapat email atau NRP. Jadi yang perlu kita simpan adalah sebuah NRP aja. Kalau kita mau nyimpan email juga kita boleh diperbolehkan kayak itu tadi kayak ini di sebelah kiri ini di PPT-nya ada sub, ada IAT. IAT ini waktunya, waktu expired-nya. Terus name-nya apa, adminnya, dia admin nggak sih, kayak gitu kan. Itu bisa kita simpan di dalam pilotnya ini sendiri. Jadi nantinya kita akan menyimpan suatu NRP. NRP itu yang bakal menerangkan bahwa user ini tuh NRP-nya ini, bahwa dia tuh benar-benar NRP ini, kayak gitu. Jangan pernah menjadikan data yang sifatnya confidential atau sensitif. Password, paling nggak seperti password lah. Itu jangan dimasukkan dalam ke pilot JWT. Kalau kalian dapat si token ini, terus kalian encode pakai JWT.io ini, ya wassalam, kalian akan dapat passwordnya si orang itu. Kayak sini. Contoh, kita nambahin password di sini. Nah, jadi ketika ini kita dapat, terus kita ikut di sini, ya kita bisa dapat kayak gitu. Contoh lain gitu kan di Oke, contoh ini aplikasi yang saya bikin, saya simpan di dalam local storage ini. Jadi kalau misalnya kita udah dapat itu, terus kita paste, udah kita dapat semua di sini nih, encodannya apa aja. Wassalam kalau misalnya kita ngedapetin password, wah passwordnya ternyata ini nih. Jadi jangan sampai mengirimkan password itu di dalam sini. Jadi seperti ini aja email. Nah ini ada di password 23. Justru malah diambil. Ini salah ini. Tapi ini untuk debugging aja, ini untuk server development boleh saja kalian mengirimkan. Jadi ini memang kalau ketika dia lagi di deploy, Waalaikumsalam, di server production, otomatis ini harus hilang. Jangan dikasih tahu. Kita tahu pasal 23. ini ketemuan baru nih. Dia ada kekurangan di situ. Di aplikasi ini kalau misalnya kalian tahu, ya udah tinggal masuk aja admin tadi pakai yang ini, pakai email admin ATS, passwordnya 123. Udah dapat. Kayak gitu. Oke, balik ke sini lagi. Yang ketiga adalah itu verifikasi signature-nya. Yang penting adalah si Next.js script-nya ini. Di dalam sini itu pasti di sini itu pasti ada secret file secret-nya. Coba saya cari di sini. Di dalam next config.js. Nah ini JWT key ya. Jadi kalau misalnya kita copy, kita pastekan di sini, kita paste di sini. Verifikasinya, signaturnya verifikasi ya. Sudah benar nih, udah sesuai nih. Bahkan tanpa ini aja pun kita bisa tahu. Kita dapat ininya, JWT-nya, terus kita paste encode di sini ya, tokennya, udah kita bisa tahu dari sini. Oke, selanjutnya implementasikan Next.js mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kita tadi kita kebanyakan debugging kayak gitu kan. Aku nggak bisa. Ternyata ya ada versi baru. Terus saya juga ternyata masih bingung. Justru jujur aja sekarang saya pindah dari Node.js ke Python ya, itu otomatis untuk import tadi kayak asynchronous tadi itu bahkan sampai sempat lupa asynchronous bawahnya harus di await kayak gitu kan. Sedangkan kalau di Python udah nggak perlu kayak gitu. Jadi mohon maaf
yang banyak dari saya. Mohon maaf sekali atas kekurangannya, membuang-buang waktu kalian juga kayak gitu kan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan kali ini. Untuk GitHub, untuk source code nanti bisa saya post lagi. Otomatis kalau kita ada sesi kelas lagi, kita bikin dari awal baru dengan pakai TypeScript dan juga pakai Next Connect yang terbaru. Kalau bisa semuanya terbaru lah, yang last updated, yang latest kalau bisa kayak gitu, yang LTS dari semua library. Ya, gitu aja. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yafi lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ahmad untuk waktunya, dan untuk teman-teman sendiri. Nanti saya akan vote aja di grup untuk jam Pertemuan lagi ya. Oke. untuk jam kelas tambahannya. Oke. Dari saya sendiri sih merekomendasikan hari Jumat. Kenapa? Karena di hari-hari ke depan ini Kak, untuk malamnya biasanya dibuat UAS gitu. Oke, lalu cukup sekian sih dari saya, mungkin nanti dilanjutkan di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih juga.